Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait hukum Biot-Savart dan Ampere. Kita akan membahas secara mendalam, baik dari segi interpretasi fisis atau makna fisisnya, maupun penurunan secara matematis. Ditinjau dari sumbernya, medan magnet bisa dihasilkan oleh dua. Yang pertama dihasilkan oleh material magnetik itu sendiri, dan yang kedua bisa dihasilkan oleh arus listrik. Nah, hukum Biot-Savart ini adalah hukum yang membahas medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus. Dari sini kita akan dapat menentukan persamaan matematis medan magnet yang dihasilkan oleh suatu arus listrik. Di sini kita coba ilustrasikan secara sederhana antara arus listrik dan medan magnet yang dihasilkan. Jadi diilustrasikan ada kawat lurus, lalu medan magnet yang dihasilkan adalah di sekitarnya, di sekelilingnya dengan jari-jari A. Dan kita tidak boleh mengabaikan ternyata ketika ada arus yang mengarah ke atas, ya, sesuai pada gambar, mengarah ke arah ke atas, maka arah medan B, arah medan magnet, arahnya adalah berlawanan jarum jam, yang sangat familiar dengan kaidah tangan kanan. Begitu juga ketika nanti arah arusnya ke bawah, nah maka arah medan magnetnya akan searah jarum jam sesuai dengan kaidah tangan kanan. Selanjutnya kita akan melakukan penurunan persamaan matematis untuk hukum Biot-Savart. Di sini kita coba meninjau sebuah kawat berarus dengan panjang dl. dl ini bermakna bahwa kawat arusnya sangat pendek. Lalu kawat tersebut dialiri sebuah arus listrik, dan kita coba mengukur intensitas medan magnet di titik DH di sini. Ya. Nah, di titik DH ini kita coba mengetahui seberapa besar intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus gitu. Dan kita ukur jarak dengan kawat berarus itu, didapatlah jaraknya adalah R vektor gitu. Nah, dari sini kita bisa coba menyederhanakan bahwa intensitas medan magnet ini berbanding lurus dengan yang pertama adalah arus. Jadi semakin besar arus, maka otomatis intensitas medan magnetnya makin besar. Yang kedua adalah intensitas medan magnet dipengaruhi atau berbanding lurus dengan dl, panjangnya kawat gitu. Jadi semakin panjang kawat berarus gitu, otomatis intensitas medan magnetnya semakin besar. Dan terakhir adalah intensitas medan magnet berbanding lurus dengan sin theta. Nah, ini butuh penjelasan yang cukup mendalam. Kenapa yang dipakai sin theta bukan cos theta? Coba kita lihat bahwa sudut theta ini kita coba tarik sesuai dengan titik-titik X ini. Lama-lama makin kecil dan sudutnya sejajar dengan arus gitu. Ketika sejajar dengan arus, maka otomatis nilai medan yang dihasilkan oleh arus akan bernilai 0. Karena ya dia sejajar gitu. Karena sejajar ya intensitas medan H akan bernilai 0 gitu. Nah, kita coba cari yang menghasilkan 0 itu sin theta apa cos theta. Dan kita tahu sin theta ketika sudutnya 0 maka menghasilkan 0, dan cos theta kalau sudutnya 0 malah 1 ya gitu. Jadi yang digunakan adalah sin theta. Nah, dari sini kita coba menyederhanakan bahwa intensitas medan magnet DH gitu ya berbanding lurus dengan kuat arusnya, lalu berbanding lurus dengan dl, panjang kawat, dan sin theta. Dan selanjutnya dia berbanding terbalik dengan R, jaraknya. Ini sudah bisa kita mudah mengerti bahwa ya semakin jauh jaraknya ya otomatis nilai medannya akan semakin kecil. Nah, secara kesimpulannya kita dapat
persamaan matematisnya adalah DH atau intensitas medan magnet sama dengan IDL sin theta per 4 pi r kuadrat. Nah, untuk mencari intensitas medan magnet total, maka kita perlu melakukan integral ini ya. Perlu melakukan integral. Nah, integral DH ya akan menghasilkan H. Permasalahannya adalah integral IDL sin theta per 4 pi kuadrat, pi r kuadrat gitu. Itu apakah langsung bisa diintegralkan atau seperti apa? Dan kalau kita meninjau gambar yang sudah disajikan ini, otomatis kita nggak bisa langsung mengintegralkan. Karena sin theta ini juga terdiri dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kita lihat bahwa DL ini adalah sumbu apa? DL ini adalah sumbu X gitu. Maka bisa kita coba uraikan di mana dengan catatan yang ada di slide. Sin theta adalah A per R ya. Dengan metode depan miring ya. Sin theta adalah A per R gitu kan. A per R. Nah, kita coba uraikan kembali. Dan R itu apa? R itu adalah akar dari A kuadrat plus X kuadrat gitu ya. Ini kan Pitagoras aja gitu. Sehingga sin theta itu nilainya adalah sin theta sama dengan A dibagi akar A kuadrat plus X kuadrat. Nah, dari sini kita coba substitusi ya. Sin theta ini disubstitusi ke sini. Dan R ini, jarak ini kita coba substitusi ke bagian R kuadrat ini. Sehingga menghasilkan, seperti pada slide, integral IDX per 4pi dalam kurung A kuadrat plus X kuadrat dikali A per A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah atau akarnya gitu ya. DL ini menjadi DX karena dia berada pada sumbu X gitu ya. Dan sin theta tadi adalah A per R. R-nya adalah ini akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan di mana konstanta selain X bisa kita keluarkan. Ya, jadi seperti pada persamaan di slide. Jadi kita coba integralkan dari min hingga ke hingga. Kenapa dari min hingga ke hingga? Kita mencoba kawat yang sangat panjang gitu. Kawat yang sangat panjang, kira-kira intensitas medan magnetnya menghasilkan persamaan seperti apa. Nah, untuk penyelesaian integral ini secara integral biasa tidak bisa ya. Kita akan coba pakai tabel integral. Mungkin bisa dicek nanti dengan menggunakan tabel integral akan menghasilkan nilai seperti ini ya. Lalu tinggal dimasukkan dari hingga ke minus hingga. Dan secara matematis ternyata kita dapat intensitas medan magnet sama dengan I per 2pi A. Kita telah mendapatkan penurunan persamaan hubungan intensitas medan magnet berupa H dengan kuat arus. Tapi kalau kita coba tinjau lebih dalam, persamaan sebelumnya kita belum menemukan arah dari persamaan tersebut. Padahal kita tahu bahwa hukum Biot-Savart ini memenuhi kaidah tangan kanan gitu. Jadi ketika ada arus yang mengalir pada kawat tertentu, maka akan dihasilkan sebuah medan magnet yang arahnya bisa berlawanan dengan jarum jam atau searah dengan jarum jam. Itu bergantung pada arah arus yang memenuhi kaidah tangan kanan. Tapi pada persamaan sebelumnya kita belum menemukan itu. Nah, pada persamaan kali ini, pada penurunan persamaan kali ini kita coba akan mendapatkannya. Kembali kita coba tinjau, ada arus yang mengalir pada sebuah kawat yang sangat pendek berupa DL dengan sudut theta dengan jarak antara intensitas medan magnet DH adalah R gitu. Tadi sebelumnya kita mendapatkan bahwa DH atau intensitas medan magnet sebanding dengan IDL sin theta per 4pi R kuadrat.
kita memiliki catatan bahwa di aturan vektor bahwa A cross B sama dengan besar A dikali besar B dikali sin theta gitu. Nah, di sini kalau kita coba perhatikan, ini sudah ada sedikit kemiripan nih. Ada sin theta, lalu ada DL ya gitu. Tinggal kita menentukan komponen A, B-nya itu yang mana gitu. Komponen A, B-nya itu yang mana. Nah, sekarang kita coba uraikan dengan komponen A, B-nya adalah DL dan R ya. DL vektor dan R vektor. Maka DL vektor dikali R vektor, maka hasilnya adalah besar DL dikali besar R dikali sin theta gitu. Nah, untuk menyesuaikan persamaan ini, maka kita buat persamaan sebelumnya menjadi seperti ini. Jadi IDL I besar DL dikali besar R dikali sin theta per 4 pi R pangkat 3 gitu. Jadi kalau di sini udah ada besar DL dan besar R, ini udah sama nih. Udah sama kan? Terus di sini kenapa R pangkat 3? Karena ketika R-nya dicoret, maka di sini dicoret gitu. R atas dan R bawah coret ini jadi pangkat 2, maka akan kembali lagi ke persamaan atas gitu. Ya ini modelnya ngakalin lah gitu ya, supaya balik lagi ke atas. Nah, terus ini DL yang pertama yang atas dengan DL yang bawah yang kedua itu sama atau beda? Sama ya, karena besar itu kan sebenarnya dikuadratkan dan diakarin gitu ya. Kalau R ini kan dikuadratin diakarin ditinjau dari X-nya ya. Di sini ada X, di sini juga nanti misalnya ada A gitu ya. Jadi ya berbeda gitu. Ini kita lanjut, maka persamaannya bisa kita simpulkan persamaannya bisa kita simpulkan intensitas medan magnetik DH sama dengan I dikali DL cross R ya, dibagi 4R pangkat 3. Nah, dengan pengetahuan vektor yang cukup memadai, maka kita akan mendapatkan bahwa hubungan antara vektor satuan dengan vektor R gitu. Jadi di sini coba kita pisahkan. R vektor dibagi besar R itu adalah hasilnya vektor satuan AR gitu. Maka kita sederhanakan persamaan akhir dari intensitas medan magnet yang memiliki arah adalah I dikali DL per 4 pi R kuadrat cross AR atau vektor satuan A gitu ya. Persamaan ini adalah persamaan yang sangat banyak di berbagai referensi dan akhirnya kita tahu bagaimana didapat persamaan tersebut. Selanjutnya kita coba selesaikan persamaan sebelumnya hingga mendapatkan arah dari H atau arah dari intensitas medan magnet. Nah, di sini coba kita mulai dari persamaan IDL per 4 pi R kuadrat cross R vektor per besar R. Nah, kita punya catatan bahwa R vektor ini dari gambar yang di sebelah kiri ya. R vektor yang ini adalah AAY min X AX topi ya. AAY topi min X AX topi gitu. Jadi AY topi ini ya, yang A, arah vektor dari A, lalu AX topi adalah ya tentu dari arah dari vektor X gitu ya. Dan R vektor adalah AY topi min X AX topi. Karena R ini dibentuk oleh dua sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, maka R vektor ini kita substitusi ya. Kita ganti R vektornya menjadi AY topi min X AX topi. Sedangkan DL ini kita uraikan. DL-nya adalah karena dia berada di sumbu X,
dan dia nggak punya nilainya berupa dx saja gitu, maka jadinya dx dikali, bukan dx dikali ya, tapi dx ax topi, dx dengan arah ax topi gitu. Lalu besar R ya tadi, besar R adalah a kuadrat plus x kuadrat pangkat setengah atau akar. Nah kalau kuadratnya di sini ya hilang gitu, pangkatnya hilang yang bagian sebelah kiri. Nah kita tahu bahwa perkalian cross itu berbeda dengan perkalian titik. Kita tahu bahwa ax topi dikali ay topi menghasilkan az ya, atau I cross J. I cross J itu menghasilkan K ya gitu. Kira-kira seperti itu. Dan AX topi dikali AX topi nilainya 0. Jadi kalau perkalian cross, kalau arahnya sama, AX topi kali AX topi, AY topi kali AY topi, dia menghasilkan nilai 0. Ini perkalian seperti ini. AX topi kali AY topi menghasilkan AZ ya. Dan AX topi dikali AX topi menghasilkan 0. Sehingga didapat persamaan seperti ini ya. Tadi menghasilkan arah Z itu. Lalu kita coba integralkan, dan ini integralnya sama dengan integral sebelumnya ya. Kita harus menggunakan tabel integral. Dengan menggunakan tabel integral kita dapat intensitas medan magnet H sama dengan kuat arus A, kuat arus dikali jarak A per 4pi per dikali X per A kuadrat dalam kurung A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah, dimasukkan dari tahingga ke minus tahingga. Maka didapat intensitas medan magnet H sama dengan I dibagi 2 pi A, di mana I itu adalah kuat arus, A itu adalah jarak tadi, jarak pada sumbu Y dengan arah AZ. Arah AZ itu apa ya tadi? Arahnya tegak lurus gitu. Arah dari si intensitas medan magnet ini gitu kan. Kan kalau ini arahnya tegak lurus ya. Gitu. Dengan kaidah tangan kanan, sehingga kita dapat secara lengkap persamaan matematis dari hukum Biot. Selanjutnya kita akan membahas persamaan medan magnet induksi. Secara persamaan medan magnet induksi adalah B. B sama dengan mu 0 dikali H. Mu 0 adalah permeabilitas di ruang hampa. H adalah intensitas medan magnetik yang tadi sudah kita bahas. Dari sini kita tahu bahwa intensitas medan magnet tadi didapat I per 2 pi A dengan arah AZ atau arah tegak lurusnya. Maka ketika kita substitusi H ini, maka menghasilkan B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Ini persamaan yang sangat familiar bagi kita semua untuk kawat lurus pada kawat berarus ya. Gitu. Setelah kita menurunkan persamaan Biot-Savart pada kawat lurus yang diberi arus listrik, maka secara sederhana kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan persamaan Biot-Savart lainnya yang berupa permukaan dan volume. Yang pertama berupa garis. Berupa garis ini yang tadi kita ulas, merupakan kawat berarus. Lalu ini yang permukaan. Lalu ini yang terakhir adalah intensitas medan magnet pada volume. Pada bagian terakhir, kita akan membahas hukum Ampere. Secara interpretasi fisis atau makna fisis dari hukum Ampere sebenarnya sama dengan hukum Biot-Savart, yakni mengulas medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Yang membedakan adalah penyelesaian matematisnya gitu. Tadi kita udah membahas bahwa hukum Biot-Savart ini untuk menyelesaikannya membutuhkan vektor ya, membutuhkan pemahaman vektor yang baik dan juga membutuhkan pengetahuan integral yang tidak sederhana gitu. Jadi bisa dikatakan penyelesaian Biot-Savart ini cukup sulit gitu. Nah,
hukum ampere ini adalah metode yang digunakan untuk memudahkan perhitungan dalam setiap persoalan-persoalan yang ada. Sehingga hukum ampere ini bisa disederhanakan atau disamakan dengan hukum Gauss ya. Jadi kita akan coba membandingkan hukum Gauss dan hukum ampere. Kalau hukum Gauss dia untuk menentukan medan listrik ya, sedangkan hukum ampere ya untuk menentukan medan magnet. Yang kedua, dia memiliki syarat simetri ya. Dia harus simetri, entah berupa persegi, entah berupa bola dan seterusnya. Jadi harus persegi gitu. Yang ketiga, dia permukaan tertutup ya. Jadi hukum Gauss ini pada permukaan tertutup. Sedangkan hukum ampere ini adalah loop tertutup. Loop tertutup itu ya maksudnya garis ya, kayak garis menuju yang berputar lah. Loop itu kan berputar dia. Seperti pada rangkaian listrik gitu, dia berbentuk loop tertutup. Sedangkan kalau hukum Gauss dia permukaan tertutup. Lalu untuk hukum Gauss sendiri tadi ada E adalah medan listrik, sedangkan hukum ampere B ini ya. B adalah medan magnet. Dan terakhir, hukum ampere ini dia membahas permeabilitas, sedangkan untuk hukum Gauss ini permitivitas gitu. Untuk penurunan persamaan hukum ampere, kita coba mengilustrasikan sebuah kawat lurus berarus dengan arah arus yang ke bawah. Jika arah arusnya ke bawah, maka arah medannya akan searah jarum jam seperti pada digambar. Interpretasinya adalah kuat arus I berbanding lurus dengan intensitas medan magnet H dan berbanding lurus dengan DL-nya, panjang dari kawat berarus gitu. Maka bisa kita sederhanakan persamaan matematisnya I sama dengan integral tertutup dari kuat medan H dikali dengan DL atau panjang dari kawat berarus. Nah, karena kuat medan magnet pada lintasan tersebut adalah konstan tetap, maka yang diintegralkan adalah lintasan dari kawat berarus DL ya. Dan kita tahu di sini lintasan dari DL-nya berupa lingkaran gitu ya. Dan kita tahu integral DL yang merupakan integral dari keliling lingkaran adalah 2πa gitu. Sehingga didapat H sama dengan atau kuat medan magnet atau intensitas medan magnet sama dengan I kuat arus per 2πa. A adalah jarak kawat berarus dengan intensitas medan magnet. Tentu persamaan ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan hukum Biot-Savart yang tadi telah kita bahas bersama. Lalu dikaitkan dengan medan magnet induksi, di mana B sama dengan mu0 kali H, tinggal disubstitusi H ke persamaan B sama dengan mu0H, sehingga medan magnet induksi B sama dengan mu0 I dikali, mu0 I per 2πa. Ya, kira-kira itu pembahasan dari materi terkait dengan hukum Biot-Savart dan hukum ampere dari segi fisis maupun dari segi matematis. Dari sini mungkin masih ada beberapa kekurangan dan beberapa kesalahan. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.